daripada peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Rasul Petrus mengatakan bahwa yang sangat penting, dan yang sangat penting ini adalah iman kita kepada Kristus yang mati dan bangkit. Dan kalau mau ditanya, hari raya Kristen yang paling besar, yang paling penting, maka jawabnya bukan Natal, tetapi Paskah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, hari ini kita juga ada spesial. Seorang spesial buat kita adalah Reverend Yakob, dalam tanda kurung Yopi, Yohanes Nanlohi. Namanya Yohanes diambil dari kitab Yohanes juga. Nama resminya Yakob, yang artinya penipu. Tuhan ubah menjadi seorang imam Anglikan. Seharusnya dalam prosesi tadi, saya di depan dia bukan di belakang, tapi maaf, saya minta maaf. Jadi, karena saya ini pensiunan. Jadi, kalau pensiunan di Anglikan ya sudah nggak ada apa-apa lagi gitu. Oleh karena itu saya sudah jarang pergi ke kantor Anglikan, tetapi yang paling berhak di sini adalah Reverend Yakob Nanlohi yang berada di bawah kepemimpinan dari Reverend Daniel Siombing. Saya ada di sini ya karena mereka masih merekomendasikan, tapi kalau misalnya mereka bilang, kami sudah nggak suka dengan Reverend Yopi Buyung, ya sudah, kita tinggal bercocok tanam di depan rumah, atau gendong-gendong cucu. Tapi saudara, menarik, Reverend Yakob ini adalah seorang yang betul-betul dipanggil oleh Tuhan. Karena waktu pertama kali dia duduk di dalam kelas STT waktu itu, dia itu tidak melamar. Dia cuma dipanggil dan duduk di belakang. Tapi sesudah itu selesai kuliah, saya cuma datang kepada dia dan katakan, minggu depan jangan lupa. Dan akhirnya berlanjut menjadi sarjana teologi. Dan saya yakin bahwa walaupun dia mengalami banyak kesulitan, imannya tidak pernah runtuh. Karena apa? Pertama, ditopang oleh Yesus yang memanggil dia. Kedua, ditopang oleh istrinya yang cukup kuat untuk menopang dia. Kalau dia menyimpang ke kiri dan ke kanan, ada Ibu Heni yang siap untuk menggait dia. Itu ya, Bu Heni ya, luar biasa Ibu Heni. Dan sekarang Reverend Yakob akan menjadi berkat buat kita, dan nanti sesudah kita, sementara kita menerima perjamuan, ya, saya kira yang pemain musik angklung ini, mereka akan diberikan tempat yang bagus di belakang sini, ya. Dan sementara itu saudara-saudara kita yang akan menerima perjamuan akan maju ke depan. Jadi mereka di sini yang dipimpin oleh Pak Deki nanti ketika menerima perjamuan kudus, ya, mereka di belakang sini. Nah, untuk itu saya berikan mimbar ini kepada hambanya Pak Yakob atau Pak Yopi. Silakan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami, serta kami, tutup kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerjakan firman-Mu. Dan mata dan hati kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Dan oleh Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Salam. Ada sukacita di hari Paskah ini. Paskah ini adalah puncak dari seluruh perayaan kita sebagai orang Kristen. Kalau biasanya kita tuh, saya di kampung saya tuh paling senang kalau Natal. Kalau Natal tuh kita pesta. Hari yang paling besar dalam sejarah orang Kristen itu biasanya Natal. Tapi setelah saya mengerti tentang firman Tuhan, bahwa perayaan yang terbesar adalah pada hari ini, yaitu kita merayakan Paskah. Yaitu bagaimana Yesus bangkit untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Sehingga kita telah percaya kepada Dia, kita mempunyai kehidupan yang kekal dan tidak turut dihukum. Kalau kita menarik ke belakang sedikit tentang bagaimana kehidupan manusia itu adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka hancur. Hancur itu artinya rohani mereka tidak lagi mengenal Tuhan, kelakuan mereka kacau, dan yang dipikiran mereka hanya yang jahat, hanya melakukan hal-hal yang jahat. Dan sampai saat ini pun masih tetap begitu. Bagi orang yang tidak percaya pada Kristus, mereka tidak pernah mengenal Tuhan. Bahkan kalau kita baca di sosmed sekarang itu lagi ramai tentang apologet. Wah, tadinya apologet itu orang Kristen itu tidak ada yang punya apologet lah, mereka diam-diam aja. Tapi karena sekarang banyak ditekan, banyak dihina, banyak difitnah, akhirnya muncullah itu apologet Kristen. Dan kemudian ketika mereka membuka semua rahasia tentang agama itu, nah betapa malunya dan ditelanjangi semua. Ya, tapi kita tidak bangga karena itu. Saya dulu waktu diajar oleh Reverend Yopi itu, bahwa kita tidak boleh menggunakan senjata orang tersebut untuk membunuh mereka. Jadi maksudnya kita tahu, kita belajar Islamologi, kita tahu tentang kelemahan-kelemahan mereka, tapi bukan tugas kita untuk mengatakan itu. Yang tugas kita yang paling utama adalah bagaimana kita memberitakan Kristus dalam kehidupan kita kok. Kalau kita bisa memberitakan untuk Dia langsung, beritakan. Tapi kalau setidaknya, tingkah laku kita itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Apa yang telah kita baca tadi yaitu bagaimana Yesus telah bangkit. Itu adalah sejarah yang panjang. Bagaimana Allah menciptakan manusia dan kemudian jatuh ke dalam dosa, lalu manusia rusak, dan Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan sampai saat ini pun Tuhan masih mengasihi kita yang berdosa. Karena Dia tidak mau untuk ada yang binasa. Dia mau supaya orang selamat. Semuanya selamat, tidak seorang pun binasa. Artinya bagian kita juga untuk memberitakan pada orang yang tidak percaya pada Kristus, supaya mereka percaya dan selamat. Jadi kalau kita punya tetangga yang bukan dari seagama dengan kita, ya kalau bisa kita beritakan Injil bagi mereka lah. Karena mereka perlu keselamatan itu. Karena pada dasarnya manusia tidak mampu untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Kalau hal yang benar di hadapan Tuhan itu adalah kita melakukan hukum Taurat. Pernah muncul satu Kristen yang luar biasa di mana ya munculnya? Itu Kristen progresif, bahwa kita itu hanya melakukan kebaikan kita bisa selamat, tidak perlu percaya sama Yesus. Saya bilang bahwa itu boleh saja, kita bisa selamat kalau kita melakukan kebaikan, tapi catatannya adalah kebaikan menurut siapa? Kalau berikan kebaikan menurut diri kita sendiri, firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat yang kedua katakan bahwa segala jalan orang benar menurut pandangannya sendiri. Amsal 21 yang kedua katakan bahwa segala jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri. Jadi kalau kita bilang kebenaran menurut kita pasti buat yang benar. Tapi apakah sesuai dengan tetangga kita atau sesuai dengan orang lain? Enggak. Ya, jadi kebenaran benar adalah ketika kita melakukan menurut hukum Taurat. Itu yang kebenaran yang kamu bisa masuk surga. Jangan kalau melakukan kebenaran, kau pasti masuk surga. Tapi standarnya adalah melakukan Taurat. Nah, kalau kita melakukan Taurat, tidak ada seorang pun bisa selamat. Kenapa? Karena Taurat itu berisi 620-an
Undang-undang harus kita lakukan tanpa satu pun salah. Kalau satu salah aja sudah 600 sekian, satu salah maka semuanya gagal. Artinya bahwa kita tidak mungkin hidup benar di hadapan Tuhan. Roma 10 ayat ke-13 katakan bahwa semua orang yang hidup pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia dan melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Artinya kita tidak mampu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, karena kita tidak mampu hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita pasti hanya satu. Kita perlu keselamatan itu. Nah, Yesus telah datang untuk menebus kita. Kita sudah sering membaca ayat-ayat yang luar biasa dalam perayaan-perayaan. Sering berulang-ulang terus bagaimana kita mendengar berita tentang itu. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat dari Yohanes yang tadi sudah dibacakan, tapi satu lagi yaitu Yohanes itu tentang Petrus. Petrus di hadapan yang dikasih bagi saya itu ini Yohanes 8 ayat 1 sampai sekian kalau tidak salah, yaitu tentang Petrus menarik Yesus. Nah, murid-muridnya di hadapan Yesus di hadapan mereka dan berkata bahwa tentang penderitaannya. Ya, bukan di sini. Jadi Yesus memberitakan tentang kematiannya, lalu Petrus menariknya. 13 ya? 16. Saya kasih ini yang lain, jadi saya cukup ini. Yalah, nggak usah lagi lah. Ya, jadi Petrus menarik Yesus, kalau janganlah terjadi atas dirimu. Karena Yesus memberitakan bahwa dia akan mati. Dia akan mati tersalib. Nah, itu pemberitaan itu adalah ketika mereka sampai di Kaisarea. Kaisarea ini adalah satu kota yang cukup punya sejarah panjang. Di Kaisarea ini punya sejarah panjang. Kalau perjanjian lama itu namanya Gad. Jadi ini Gad. Jadi kota yang dimana banyak terjadinya penyembahan berhala di sana. Dan kota itu pada zaman Yesus pun merupakan satu supermarket berhala di sana. Di Kaisarea itu. Supermarket berhala di sana. Lalu di sana juga itu waktu tahun 500-an Babilonia kalah oleh Syria. Kemudian tahun 300-an itu Yunani mengalahkan Syria. Lalu kemudian sekitar tahun 200 tahun kemudian Herodes membangun kota itu. Kemudian membangun 2 patung yang besar banget untuk menghormati kaisar. Jadi waktu Yesus bertanya kepada Yohanes, apa pendapatmu, siapakah aku ini? Jadi kebiasaan zaman itu pun sampai sekarang pun seperti itu. Ya, bahwa orang-orang itu dinilai berdasarkan penilaian orang. Orang itu dinilai berdasarkan apa yang orang nilai pada kita. Padahal seharusnya kan kita tidak seperti itu. Kalau kita masih mau hidup berdasarkan penilaian orang, artinya kita tidak berharga. Kita mencari penghargaan terus. Mencari jam tangan yang keren, mencari HP yang sekarang sudah iPhone berapa ya? 16 ya. Biar kelihatannya lebih keren, mencari dan lain sebagainya. Seharusnya tidak seperti itu. Kita lah orang sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita sudah sangat berharga, kita tidak perlu penghargaan kok. Kita tidak perlu penghargaan apa-apa, kita sudah sangat berharga. Jadi kita jangan dinilai berdasarkan apa yang orang nilai pada kita. Terkadang kan begitu. Kalau dia cuma datang dengan bebek butut, ya biasa-biasalah. Kalau datang yang
ninja, was keren. Nah, begitu dia datang dengan mobil, wah lebih keren lagi. Nah, begitu datang mobil lebih keren lagi lah, kira-kira begitu. Jadi orang menilai berdasarkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Seharusnya tidak demikian. Kita tidak harus merasa kita hebat kalau kita punya hal-hal yang seperti itu. Harusnya kita tetap berharga di hadapan Tuhan, apapun itu. Tidak punya apa-apapun, kita berharga di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita ditolak oleh orang tua kita sekalipun, kita lah sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita orang-orang sangat berharga di hadapan Tuhan. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Meskipun orang tuaku menolak aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi ketika Petrus ditanya, siapakah aku ini? Maka Petrus katakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pertanyaan itu juga bagi kita pada saat ini. Kita hanya merayakan Paskah dengan segala atributnya, merayakan Paskah dengan segala kebanggaannya, dengan sesuatu yang terbaik yang kita punya. Tapi pertanyaannya adalah, menurut kamu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Lalu mereka berkata, kata orang, engkau adalah Elia, engkau adalah Musa, engkau adalah Nabi yang akan datang, dan lain sebagainya. Lalu Yesus bertanya, tapi menurut kamu, siapakah aku ini? Menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kalau Yesus bertanya depan kita, siapakah aku ini? Lalu kita menjawab apa? Apa yang kita jawab? Maka kita akan menjawab, engkaulah anak Allah yang hidup. Tapi hidup kamu bagaimana? Ya, kita punya hidup masih bagaimana? Masih punya iri hati sama orang? Masih punya dengki, kemarahan, dan lain sebagainya. Apa kita pantas menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup? Kalau Yesus berkata, menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu kita menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi hidup kamu seperti apa? Pikiran kamu masih Omes dan Victor. Masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam HP masih ada simpan film-film yang keren, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menjawab bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup? Nah, kalau Yesus bertanya untuk kita secara pribadi, menurut kamu siapakah aku ini? Kita akan menjawab seperti Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi dalam hidup kita masih sombong, masih membanggakan pencapaian, masih membanggakan ini dan itu dan lain sebagainya. Apa kita pantas menjawab seperti itu? Dan masih banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Padahal Yesus mau dimanapun kita berada. Dia telah mati untuk menebus kita, supaya kita mencerminkan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Setiap langkah dalam hidup kita harus sesuai dengan kehendaknya. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, aku telah memberikan suatu teladan kepadamu. Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu. Dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Artinya kita melakukan proses terus, setiap hari kita proses untuk menjadi sempurna seperti Kristus dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan tergoda dengan banyak hal, sangat sulit untuk kita mencapai itu. Tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga Ia selalu mengingatkan kita, Ia selalu mengajari kita, Ia selalu membimbing kita untuk hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Melihat pada Kristus yang telah tersalib dan mati, yang bangkit, yang kita rayakan pada hari ini. Nah, firman Tuhan pada hari ini untuk mengajarkan kita
supaya kita punya Kristus yang telah bangkit untuk kita. Itu yang terutama dalam hidup kita. Dia telah bangkit untuk menebus kita. Saya ingat apa yang Yesus katakan tentang waktu Maria Magdalena memecahkan buli-buli lalu membasuh, mengurapi dia dengan rambutnya. Lalu Yudas berkata bahwa itu merugikan dan harusnya minyak itu dijual mahal lalu dibagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu Tuhan Yesus memberi perumpamaan kayak begini. Ada orang yang sangat berdosa dan ada orang yang tidak berdosa. Yesus memberi contoh, kalau ada orang yang punya utang 500 perak, kira-kira pakai bahasa saya lah. Dan ada orang yang punya utang 5 juta, lalu dua-duanya dilunasin. Yang paling berterima kasih siapa? Pasti orang yang berutang banyak. Nah, begitupun kita saat ini. Kita punya dosa banyak banget. Kalau disusun itu terlalu banyak. Bahkan kita kadang-kadang mungkin tidak merasa bahwa kita tidak berdosa. Karena kita merasa bahwa apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu benar-benar aja. Padahal belum tentu benar kok. Banyak hal yang membuat kita dosa. Kalau kita susun itu sudah terlalu banyak. Tapi semua itu sudah beres. Di hadapan Tuhan kita rayakan hari ini tuh karena Dia telah bangkit untuk kita. Sehingga dosa-dosa kita sudah sudah beres. Tuntas. Nah, berikutnya dalam kehidupan kita, bagaimana kita hidup yang benar. Yesus memberi contoh pada kita, mari kita terus melihat pada Kristus. Kita merayakan Paskah untuk kita hidup benar sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi kalau nanti, jangan tunggu dipanggil dulu baru Tuhan tanya. Sekarang ini kan Amerika, saya dengar begitu aja, saya belum tahu datanya yang benar. Dengar katanya dikasih memberikan pajak yang kecil untuk masuknya barang-barang Indonesia ke sana. Supaya kita bisa berdagang lah. Tapi imbalannya adalah kita harus menampung orang-orang yang terlantar di Palestina. Ya, orang terlantar di Palestina bahkan dikasih ini 1000 kakak untuk kita. Katanya sih, bukan pasti ya, cuma dengar-dengar aja sih. Belum ada berita yang pasti. Nah, kita tidak sadarkah bahwa itu adalah suatu titik di mana kita akan memulai satu babak baru di mana akan menuju pada hari akhir daripada abad ini. Bahkan ada kiamat. Karena ini adalah eksodus besar-besaran, orang-orang dari Palestina itu akan dikosongkan, tanah-tanah akan dikosongkan dan orang Israel akan masuk. Dan kalau itu mereka sudah berkumpul, hanya hari kiamat sudah datang, sudah dekat. Jadi kita itu akan menghadapi hari kiamat, saudaraku. Jadi kalau kita dalam Kristus, adakah ketakutan dalam kita? Kalau kita bersama-sama dengan Kristus, kalau datang hari itu apa kita perlu takut? Kita tidak perlu takut untuk hari itu. Kapanpun itu.